dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Doa bersama Rabu akan diadakan pada 15 Jun ini. Jangan lupa datang bersama. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengebumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Pada 5 Jun ini kita akan ada ibadah spesial sempena Pentakosta. Mari datang bawa bersama keluarga dan rakan-rakan Anda. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat berjumpa lagi jemaat-jemaat CST. Kira hidup anda diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah ketika anda terus tinggal di dalam Kristus. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin serahkan ibadah pagi ini di tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang menjamah hati kami Tuhan. Biar kami yang mempunyai hati yang lembut bisa mendengar Engkau. Dan seterusnya kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terus membimbing hidup setiap kami Tuhan. Supaya kami hidup berkenan di mata Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua umat katakan, Amen. Dan topik pagi ini ialah grounded and rooted in the church. Tertanam dan berakar di gereja. So sebelum kita masuk ke dalam tertanam dan berakar di gerejamu, mari kita belajar sedikit tentang tertanam dan berakar di dalam firman, di dalam Kristus. Karena itu sangat berkaitan sebenarnya. Seorang penginjil Amerika terkenal, Billy Graham menyatakan, if your faith isn't rooted in the Bible, it will wither like a plant pulled out of soil. Artinya, jika iman anda tidak berakar pada Alkitab, itu akan layu seperti tanaman yang dicabut dari tanah.
sangat mengerikan. So di sini mari kita terus masuk ke dalam firman, yaitu dalam bahagian tertanam. Di Mazmur 1:2 menyatakan, itu berbicara tentang orang benar, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 menyatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. So di sini kita bisa lihat bahawa semasa Anda tertanam, terutama tertanam dekat aliran air, Anda pasti berbuah lebat, ya. Dan apa saja yang Anda kerjakan akan sangat berhasil. So seterusnya, mari kita melihat firman Yakobus pasal 1 ayat 22, ya. Ada mungkin sangat familiar. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Itu berbicara tentang bukan setakat Anda mendengar, ya, semasa khotbah atau YouTube atau apa-apa, tapi Anda perlu belajar untuk mentaatinya. Dan mari kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 21 menyatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Pertama, apa? Tuhan mahu kita membuang, artinya menghilangkan semua itu, yang kotor, yang jahat. Dan seterusnya, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Pertama, mari kita buangkan, hilangkan. Kedua, mari kita terima, ya, merenungkan firman dengan hati yang lembut. Kerana apa? Karena keselamatan Anda dipertaruhkan. Keselamatan Anda dipertaruhkan. Dan menerima kebenaran firman itu memerlukan apa? Kerendahan hati, supaya itu bisa ditanam, firman bisa ditanam di dalam hatimu, ya. Dan Anda akan bisa memberi kekuatan. Seterusnya, mari kita melihat Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 yang menyatakan tentang, ya, pengajaran yang sesat. Tapi itu sangat berkaitan juga. Ayat 17 menyatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik apa? Artinya buah tidak menghasilkan buah yang baik, artinya buah yang tidak dapat dimakan, pasti ditebak dan dibuang ke dalam api. Mari kita ingat jemaat-jemaat CSC, Tuhan sangat serius tentang keberhasilan kita. Kalau kita tidak berhasil, kita bisa dibuang ke dalam lautan api, di neraka, artinya selama-lamanya kita akan disiksa. Dan di ayat 21 menyatakan, bukan setiap orang berseru kepada aku, ya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Artinya akan menjadi anggota Tuhan, ya, akan masuk syurga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Artinya apa yang mereka taat, apakah mereka taat kepada Allah Bapa? Apa yang mereka buat, apakah itu memberi kemuliaan kepada dia? Ayat 22 menyatakan, pada hari terakhir, yaitu hari kiamat, hari pengadilan, banyak orang akan berseru kepadaku. So di sini saya mau mengingatkan setiap umat CST, banyak orang, artinya bukan sedikit, tapi banyak orang, banyak Kristian akan kata, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Ya, artinya menyampaikan pesan firman dan mengusir setan demi nama, ya, mengusirkan roh jahat dan mengadakan banyak mukjizat, banyak keajaiban berlaku di tangan mereka. Ayat 23 menyatakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah daripadaku, yaitu pergilah daripada aku, karena engkau bukan lagi milik Tuhan. Kamu sekalian berbuat kejahatan. Saya percaya mereka yang melakukan mukjizat, mengusirkan setan dan sebagainya, mereka bukan umat yang biasa, tapi mereka menunjukkan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Tapi satu hal, yaitu mereka tidak taat kepada kehendak Bapa di syurga. Itulah sebab
mereka tidak diterima oleh dia. Sangat penting, mari kita belajar 2 poin saja di dalam pagi ini, yaitu tertanam. Itu berbicara tentang apa? Komitmen Anda. Kedua, berakar, berbicara tentang tindakan Anda. Ada suatu tertanam dalam firman, ada suatu tertanam dalam gereja. Apakah Anda berakar? Apakah tindakan? Apakah respon Anda? Contohnya, kita bicara tentang pekerjaan. Pekerjaan memerlukan komitmen. Komitmen sebenarnya hanya permulaan, ya. Anda perlu bekerja dan tekun dan sungguh-sungguh bekerja tahun demi tahun, baru bisa Anda berhasil pada waktu Tuhan, kan? Anda tak bisa mula memberi komitmen, baru bekerja dengan tekun, terus melihat hasilnya. Itu perlu waktu, memakan waktu. So, apa tindakanmu hari ini? Apakah Anda mau berhasil dalam pekerjaan Anda? Ya? Atau usaha Anda, atau belajar Anda? Apakah Anda mau berhasil dalam pelayanan Anda? Oleh itu, mari kita membuat komitmen, ya, membuat komitmen kepada Tuhan dan bertindak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, ya, supaya apa yang Anda kerjakan berhasil dan beruntung, dan Anda diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, ya, berlimpah-limpah. So, mari ingat bahwa di sini mari kita ingat Roh Kudus adalah senior partner Anda. Anda hanya junior partner dia saja. Ya, Anda harus tahu begitu, ya, karena dia sudah, Roh Kudus memang tahu, dia maha tahu. Sebenarnya dia yang akan mengajar Anda tentang segala-galanya. So, di dalam hidup ini, saya mau tanya kepada umat CST, apakah Anda mau mengikut cara Tuhan? Atau Anda mau membuat pilihan sendiri? Tuhan selalu bertanggung jawab atas cara dia, ya. Tapi jika Anda menggunakan cara sendiri, Anda harus bertanggung jawab. Tuhan tidak wajib campur tangan atas urusan Anda, karena itu pilihan Anda. Anda yang harus bertanggung jawab atas pilihanmu. So, mari kita belajar untuk mentaati pimpinan Roh Kudus. Sangat penting, ya, supaya semasa Anda sudah tertanam, Anda bisa berakar nanti, ya. So, seterusnya, mari kita lihat Matius 13 ayat 1 sampai 23. So, ini firman sangat penting, ya. Itu berbicara tentang penabur. So, di sini kita akan melihat bagian kedua, yaitu tentang berakar. Kita sudah belajar tentang tertanam, dan bagian kedua ialah berakar. Ayat 3 menyatakan, dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan itu kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. So, orang menabur, ayat 4, Matius 13 ayat 4 menyatakan, pada waktu itu, ia menabur sebahagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datangnya burung dan memakannya sampai habis. Ya, itu benih yang pertama di mana dia ditabur. Kedua, sebahagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanah. Lalu benih itu segera tumbuh kerana tanahnya lipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Kerana apa? Mari kita tangkap. Kerana ia tidak berakar. Itulah benih yang dijatuhkan, ditabur di atas batu-batu. Ayat 7 menyatakan, sebahagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Dan sebahagian jatuh itu di tanah yang baik, lalu berbuah. So, semasa Anda berakar dan berbuah, ya, di tanah yang baik, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 lipat, dan ada 30 lipat. So, di sini Anda akan menjadi sangat berhasil semasa Anda mendengar firman itu, berakar, tertanam dan berakar, dan Anda akan menerima upah. Matius 13 ayat 9 menyatakan, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Mari kita mempunyai hati yang lembut untuk menangkap kebenaran firman. So, di sini ayat 18, ya, menyatakan, kerana itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu.
So, apa yang terjadi? Ada 4 jenis benih. Benih yang ditabur di 4 tempat. Ya. Yang pertama, Matius 13 ayat 19 menyatakan, kepada setiap orang mendengar firman tentang kerajaan syurga, tetapi ia tidak mengertinya. Semasa Anda tidak mengerti itu, datang si jahat, yaitu iblis, dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Nah, itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ini golongan pertama, mereka tidak mengerti, dan benih yang baik, kebenaran firman, akan dicuri oleh iblis. Ayat 20 menyatakan benih yang kedua, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang mendengar firman dan segala menerima dengan gembira. Tetapi ingat, sangat penting, kita sekarang study tentang apa? Berakar. Ayat 21 menyatakan, tetapi ia tidak berakar. Dia tahan sebentar saja apabila datang penindasan dan penganyam. Karena firman itu, orang itu pun segera murtad. So, untuk Anda, jika Anda belum berakar, semasa Anda dicabar, semasa Anda ditawar, ya, ditawar promosi, ya, ditawar kedudukan, ditawar tentang mungkin calon hidup dari agama lain, Anda akan menerimanya. Semasa Anda dicabar dalam penindasan dan sebagainya, dianiaya, Anda tak akan mempunyai kekuatan untuk menahan semuanya. Anda bisa murtad. Oleh itu, umat sesi, mari kita belajar untuk berakar. Ini di golong kedua. Golong ketiga di ayat 22. Yang ditabur di tengah semasuri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu berkekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Anda selalu memikirkan tentang apa? Semua yang duniawi,钱, keuangan dan sebagainya, sampai Anda tidak mempunyai waktu untuk melekat kepada Tuhan, memberi waktu kepada Tuhan, mendengar Tuhan, dan Anda akan menjadi orang yang tidak berbuah, tidak berhasil. Ayat 23 menyatakan, ini golong keempat, yang ditabur di tanah yang baik ialah mereka yang mendengar firman dan mengerti. Saya berdoa Anda ialah golongan ini. Anda sudah mendengar kebenaran firman dan Anda mengerti, dan kerana itu Anda berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ya, umat CSC. Ada 60 kali lipat dan ada yang 30 kali lipat, ya. So, mari kita belajar supaya apa? Supaya kita menjadi benih yang sangat berhasil, ya, di tangan Tuhan. So, di sini di Kolose, mari kita lihat lagi firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6 menyatakan, kamu telah menerima Kristus, Yesus Kristus. Artinya, Anda sudah diselamatkan, ya, Tuhan kita. Kerana itu, adalah hidup untuk tetap di dalam Dia. So, Tuhan mendorong Anda apa? Supaya Anda hidup bersatu dengan Dia. Anda hidup dalam persekutuan dengan Dia. Jangan jauh dari Dia. Ayat 7 menyatakan, hendaklah kamu berakar. Sekali lagi, berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Di atas siapa? Kristus. Hendaklah kamu itu berbicara tentang berita, ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jemaat CSC, mari kita menjadi orang yang tetap bisa dipercaya oleh Tuhan. Orang yang kuat dalam iman, yang telah diajarkan kepadamu, dan hendak hatimu berlimpah-limpah dengan rasa syukur. So, di sini mari kita tetap menjadi kuat dan bersemangat, ya, dalam kebenaran, dan terus-menerus bertumbuh, ya, dalam iman Anda. Dan sangat penting ialah hati yang melimpah dengan syukur. So, semasa Anda berakar dengan Kristus, iman Anda akan menjadi kuat. Dan apa badai, apa cabaran, apa tawaran dari dunia ini, Anda tetap bersyukur. Anda bisa memilih yang ilahi dan bukan yang duniawi. Semua kedagingan itu sebenarnya. Apa yang offer di dunia ini, semua kedagingan. Tidak ada yang baik sebenarnya. Mari kita pilih apa yang Tuhan mau. Pilih apa yang Tuhan mau. Dan di sini Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 20, yaitu doa
dari Paulus. Ya, mari kita lihat firman itu. Paulus katakan, aku berdoa supaya yaitu Kristus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan. Tuhan sangat tidak terbatas kuasanya, kemuliaannya, akan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Ya, so di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan ready. Ya, jika kita bergantung kepada Tuhan, kita akan dikuatkan, diteguhkan. Dan ayat 17 sangat penting. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. So umat CSC, ya, mari kita tanggap. Mari hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih. Karena Tuhan sangat mahu Anda berakar dalam kasih juga. Ya, karena kuasa Tuhan sangat ajaib. Semasa Anda dipenuhi dengan kasih Tuhan, Anda akan bisa menerima dengan bersyukur. Apapun yang mungkin Anda difitnah, Anda digosip, Anda diuntungkan dan sebagainya. Apapun, Anda bisa katakan, terima kasih Tuhan. Karena Anda dipenuhi dengan kasih Tuhan. Anda tidak berdendam. Ayat 18 menyatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Sebenarnya Tuhan mau mendorong Anda untuk mengalami kasih Dia, kasih agape Dia. Ya, Anda akan menikmati itu. Itu akan menjadi kekuatan kepada Anda. Karena tidak ada sesiapa yang bisa memisahkan Anda dari kasih Tuhan. Ayat 19 menyatakan, dan dapat mengenal kasih itu. Ya, Tuhan mahu Anda mengenal kasihnya. Sekalipun dia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. So di sini bagaimana Anda bisa mengenal kasih Tuhan? Bukan dengan akal manusia sebenarnya. Anda perlu membangun manusia roh Anda. Anda perlu belajar untuk mengejar yang ilahi. Baru Anda bisa menangkap kasih Tuhan yang sejati. Tuhan sudah sediakan sebenarnya kuasa kasihnya dalam hidup Anda. Supaya Anda bisa mengatasi semua godaan, semua tantangan dan sebagainya, semua badai hidup. Tapi Anda perlu rindu untuk mencari kasih. Ayat 20, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. So, Anda sebenarnya bisa dengan berani, ya, berani membayangkan bahwa apa yang Anda sudah doakan, apa yang Anda sudah pikirkan, apakah pengharapan Anda, apakah keinginan Anda bisa berani bahwa Tuhan sudah dengar dan Tuhan pasti memberi yang terbaik. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia adalah Bapa. Dia Bapa, Dia bukan sesiapa orang biasa, Dia bukan manusia. Dia adalah Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Semasa Anda hidup berkenan dengan Dia, Anda pasti menerima yang terbaik. Anda pasti sebenarnya. So sebenarnya tadi Anda sudah belajar apa? Betapa pentingnya Anda perlu tertanam dan berakar dalam Kristus dan juga di dalam firman-Nya. So bagaimana sekarang persoalan Anda ya kepada Anda ialah bagaimana Anda bisa tertanam dan berakar dalam Kristus, dalam firman-Nya. Anda bisa menerima itu melewati gereja lokal Anda, jemaat CSC. Mari belajar untuk tertanam dan berakar di gerejamu. Di mana semasa Anda di gereja beribadah, bergereja, Anda akan diajar, Anda akan dibimbing, Anda akan digembalakan, Anda akan dilengkapi, Anda akan dimuridkan. Bahkan Anda akan diutus untuk mengembangkan kerajaan Allah, memenangkan jiwa-jiwa, ya, dan memuridkan mereka. Dan mereka yang biasa tidak bergereja, ya, atau langsung tiada gereja lokal, sangat-sangat jarang sebenarnya mereka bisa bertumbuh dan menjadi dewasa. Bahkan sangat senang mereka terjerat dalam dosa, bahkan jauh dari Tuhan. Bahkan mereka sangat senang untuk komplain, ini tak baik, itu tak baik, dan sebagainya.
So mari umat CSC, mari kita bertekad untuk tertanam, membangun komitmen anda untuk gereja CSC dan terus berakar di dalam dia. Supaya apa? Supaya anda akan menjadi murid yang dewasa di mata Tuhan. Ya. So sekarang satu pertanyaan ialah, mengapa Kristian tidak tertanam dan berakar di gereja lokal? Mengapa? Maka banyak umat Tuhan tidak tertanam dan berakar di satu gereja. Pertama, mereka tidak tertanam atau berakar kerana mungkin latar belakang mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, kakek nenek mereka, ya, mereka tidak peduli ilahi. Bahkan mereka tidak menunjukkan teladan. Bahkan contoh mereka sangat mengecewakan. Mungkin mereka hidup dalam kemabukan, menyembah berhala, ada perceraian, pencaburan dan sebagainya. Semua tidak baik. Itu mempengaruhi pilihan mereka untuk tertanam dan berakar di gereja lokal. Kedua, mengapa Kristian tidak tertanam dan berakar dalam gereja? Mereka senang dipengaruhi oleh teman dekat mereka yang lebih suka apa? Lebih suka happy, lepak-lepak. Mungkin di disco, di party, ya, enjoy life, ya. Kadang katakan mereka, life is short, ya. Hidup ini sangat singkat, oleh itu perlu enjoy. Tapi itu keduniawan sebenarnya. Dan ketiga, poin yang ketiga, mengapa Kristian tidak tertanam? Mereka tidak berasa perlunya Tuhan. Ya, so ada yang di antara mereka yang rasa saya tak perlu Tuhan, saya serba ada, saya serba boleh, bahkan sangat kelimpahan. I don't need God. Ya, itu juga mengapa sebahagian Kristian tidak tertanam dan berakar dalam gereja. Keempat, mereka yang jauh dari Tuhan, mereka tidak mempunyai roh takut kepada Tuhan. Mereka tidak beribadah. Mereka ingat tidak beribadah ada biasa. Dan mereka hanya datang beribadah masa waktu Paskah seperti bulan lalu, ya. Waktu Christmas. Ya, ataupun jika mereka mempunyai masalah dalam hidup mereka, baru mereka datang beribadah, mencari pastor atau pemimpin gereja. Ya, mereka cari solusi. Saya berharap umat CSC tidak seperti golongan-golongan termasuk yang jauh dari Tuhan. Mari melekat kepada Tuhan. Mari mendekati Tuhan. Tuhan ialah sumber segala-galanya. Ingat, sumber hikmat, sumber berkat, ya, sumber kesembuhan dan sebagainya, sumber kelepasan, sumber menjadi merdeka di dalam Kristus. Kelima, mengapa Kristian tidak tertanam? Karena mereka ingat bahawa gereja tidak sempurna. Karena gereja ada jemaat yang munafik, mungkin. Bahkan pemimpin yang munafik. Ada dosa di gereja. Itu sangat bisa terjadi, saya mau katakan. Ya, sama jujur kepada umat CSC. Itu sangat bisa terjadi juga. Di dalam dunia ini, saya mau katakan bahwa pasti tak ada yang sempurna. Pasti tak ada sempurna. Mari kita lihat. Apakah pekerjaan Anda sempurna? Apakah jodoh Anda sempurna? Apakah keluarga Anda sempurna? Dan saya harap umat CSC tidak tersinggung. Apakah Anda sempurna? Anda sempurna? Semasa Anda sudah dipanggil Tuhan dan berada di syurga, itu tempat di mana semuanya sempurna. Semuanya sempurna. Tak ada munafik, tak ada dosa dan sebagainya. Tapi semasa Anda masih di bumi, memang untuk yang lemah, mereka bisa berdosa. Mereka bisa munafik dan sebagainya. Itu biasa. Termasuk anak Tuhan, orang percaya. Dan saya mau tanya lagi, satu pertanyaan. Apakah Anda pernah atau masih berdosa? Anda pernah berdosa? Atau Anda masih berdosa? Karena ada orang percaya ingat bahawa dosa yang tidak diketahui oleh manusia itu bukan dosa. Ya.
Itu sebenarnya bukan kebenaran. Saya mau katakan kepada setiap umat CST bahwa dosa sama ada itu diketahui oleh manusia atau tidak diketahui manusia, tetap dosa di mata Tuhan. Manusia mungkin tidak tahu tentang dosa Anda, pelanggaran Anda, kelemahan Anda, tapi Tuhan tahu. Itu tetap dosa. Kecuali Anda bertobat, Anda balik dari dosa, berbalik dari dosa Anda. Seterusnya, pertanyaan saya kepada Anda, umat CST, apakah ada waktunya Anda munafik? Apakah Anda pernah atau masih bersikap sombong? Apakah Anda pernah dan masih bergosip? Apakah Anda pernah dan masih suka memecah belahkan gereja? Ya, so saya berharap Anda bisa memikirkan semua itu. So mari kita belajar untuk bersikap adil. Jika Anda tidak sempurna, mungkin ada yang sempurna, tapi jika Anda tidak sempurna, mengapa Anda menuntut gereja Anda perlu sempurna? Mesti sempurna. Memang tak akan sempurna, tak. Di mana-mana gereja memang tak akan sempurna. Kecuali jika Anda sempurna, Anda bisa menuntut bahwa gereja sempurna. Tapi kalau Anda tidak sempurna, saya ingat, mari kita membangun kerajaan Allah. Mari kita renungkan semua itu dalam kasih Kristus, ya, dalam kasih Kristus. Jika gereja rokok Anda ada lemah, ada kelemahan, pernahkah Anda berpikir untuk menopang gereja Anda? Apakah Anda rindu menutupi kelemahan gerejamu? Ya. So pertanyaan lagi, ya. Pertanyaan saya kepada Anda, pada waktu Anda lemah atau masih hidup dalam dosa, apakah Anda rindu jemaat-jemaat mendorong Anda? Saya ingat itu kerinduan Anda, kan? Oke. Mengapa Anda tidak menopang gereja Anda? Mungkin ada banyak kelemahan. Firman menyatakan, Matius 7 ayat 12 menyatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh apa? Hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu di dalam firman. Ayo, mari kita belajar saling menopang, membangun tubuh Kristus, ya. Mari kita saling mendorong sesama. Mari kita bertumbuh bersama. Gereja tak sempurna. Gereja tidak sempurna. Dan ingat juga bahwa Anda tidak sempurna. Mari kita sama-sama belajar, saling menopang, ya, dan bertumbuh di dalam Kristus. Supaya nanti apa? Kita semua diangkat oleh Tuhan. Kita semua sampai ke tujuan destinasi kita, yaitu di surga nanti. Ya. Dan sekarang mari kita belajar mengapa Kristen perlu tertanam dan berakar di gereja lokal. Disitulah gereja lokal di mana Anda akan belajar untuk apa? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan bukan berbicara tentang alat musik saja atau bagaimana suara itu saja, tapi itu berbicara tentang hati umat Tuhan. Ya, so Anda akan belajar untuk menyembah Tuhan. Kedua, Anda akan belajar untuk berdoa dan berdoa syafaat. Pertama, berdiri untuk bangsa, ya, bangsa negaramu, ya, dan bangsa-bangsa. Berdiri untuk tubuh Kristus di Malaysia dan sebagainya. Dan baru kita berdoa untuk keluarga kita, diri kita. Ketiga, mengapa kita perlu tertanam dan berakar di gereja lokal? Kita perlu belajar untuk membaca dan mengaji firman. Seperti gereja yang di Beryl, ya, di mana di Kisah Para Rasul 17 ayat 11 menyatakan, mereka, ya, umat di Beryl, mereka menerima firman itu dan segala kerelaan hati, ya. So mereka sangat suka menerima firman. Dan setiap hari, itu sangat penting, setiap hari mereka menyelidik kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar. Saya berharap Anda satu hari, ya, bisa mengaji firman sendiri. Anda sudah mendengar khotbah dari pastor Anda atau dari guest speaker. Mari kita menyelidik apakah itu benar. Apakah itu sesuai dengan
yang dicatat di Alkitab. Seterusnya, Anda akan dilengkapi untuk menginjil dan seterusnya memuridkan umat-umat yang lain, ya, dan mengembangkan kerajaan Allah. Di dalam gereja, ya, karakter Anda akan dipulihkan. Kesetiaan Anda akan diuji, ketaatan Anda, ketundukan Anda kepada siapa? Kepada Tuhan dan juga pemimpin-pemimpin yang sudah diletak oleh Tuhan. Anda juga akan belajar tentang kerendahan hati, ya, hineni, ya, memberi semua kemuliaan, belajar untuk memberi semua kemuliaan bagi Tuhan dan bukan untuk manusia. Anda tidak akan merasa sombong semasa Anda melayani dengan sangat baik dan sebagainya. Dan semasa kita berbicara tentang karakter, itu sangat memakan waktu. Itu perlu diproses, ya. Tapi sama katakan, semasa Anda terlibat dalam pelayanan, proses juga akan dipercepatkan. Semasa Anda rindu untuk dididik, ya, didisiplin oleh Tuhan, Anda akan bertumbuh. Lihat hidup Ayub, ya, pasal 1 ayat 1. Ayub ialah orang yang bagaimana? Dia saleh, dia jujur, dia takut Tuhan, dia menjauh kejahatan. Wow, sangat luar biasa. Tapi dia tetap diproses Tuhan. Bagaimana dengan Anda, umat CST? Apakah Anda cukup saleh? Apakah Anda cukup jujur? Apakah Anda mempunyai takut Tuhan dalam hidup Anda? Apakah Anda menjauhi kejahatan? Tanya diri sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu beribadah, bergereja, supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Seterusnya, itu akan menolong Anda, ya, di dalam gereja. Anda harus dibimbing, ya, Anda akan dididik untuk menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup Anda. So let's finish well and finish strong. Paulus menyatakan di 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, very famous verse, ya. Aku telah mengakhiri, Paulus bisa katakan dan confident dengan berani. Aku telah mengakhiri pertandingan baik. Itulah Paulus. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, ya, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Hakim yang adil. Tuhan kita ingat, Tuhan kita hakim yang adil. Setiap Anda, semasa Anda melayani Tuhan dan hati yang tulus, kemurnian hati, bukan untuk agenda diri sendiri, Anda akan diberkati, diberi mahkota kebenaran, ya. Tapi Paulus mengingatkan bahwa mahkota kebenaran itu bukan hanya kepadaku, dia kata, melainkan kepada semua orang yang rindu kedatangannya. Wow, saya sangat terdorong semasa Anda hidup, finish well, mengakhiri pertandingan Anda dengan strong, keep well. Anda juga akan menerima mahkota kebenaran Tuhan. Upahmu besar di surga nanti. So, sebelum saya menamatkan ibadah pagi ini, mari kita lihat satu pepatah dari penulis Amerika, Joyce Meyer. Beliau katakan, jiwa Anda adalah pikiran Anda, adalah kehendak Anda, emosi Anda. Ketiga firman berakar di sana. Itu ketiga firman berakar di sana. Dan mulai mengubah pikiran Anda. Itu mulai menyembuhkan emosi Anda. Lalu itu sangat penting, umat CST. Mari kita rajin belajar firman, mengaji firman. Itu akan apa? Mengubah pikiran Anda, mulai menyembuhkan emosi Anda, mengubahkan kehendak Anda dari keinginan diri sendiri dan menjadi kehendak Tuhan. Wow. Penuhi hidup Anda dengan firman. Banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak menyembah, ya. Tetap melekat kepada Tuhan. Itu baik untuk jiwa. Supaya apa? Supaya akhirnya Anda akan sampai ke tujuan, yaitu di surga nanti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sangat dahsyat, yang sangat mendorong, yang sangat menghiburkan setiap kami, Tuhan. Tuhan, kiranya setiap kami tetap finish well dan finish strong. Kiranya setiap umat CSC akan memilih untuk tertanam
dan berakar di dalam gereja lokal. Ya Tuhan, jamah hidup mereka di mana mereka berada, Tuhan, touch them, oh God. Let them receive a touch from heaven, oh God. Ya Tuhan, biar mereka mengenal kebenaran dan terus melakukannya. Supaya apa? Supaya mereka akan juga mengalami Engkau dengan lebih dahsyat. Mereka akan melihat mukjizat dalam hidup mereka. Mereka akan mengerti tentang kebaikan Tuhan. The goodness of God. They will taste the goodness of God. Ya Tuhan, berkati setiap mereka. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Ketiga, ketika mereka mentaati firman Engkau. Dan ketiga mereka menghidupi firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan. Kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dan Tuhan, semua kemuliaan milik Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat katakan, Amen. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Doa bersama Rabu akan diadakan pada 15 Jun ini. Jangan lupa datang bersama. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengebumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau Pastor Chu. Pada 5 Jun ini kita akan ada ibadah spesial sempena Pentakosta. Mari datang bawa bersama keluarga dan rakan-rakan Anda. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.